Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dan selalu keadaan baik-baik saja. Karena kita mempunyai Tuhan yang setia. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya berkhotbah lebih jauh atau lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang setia yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kembali untuk mendengar firman-Mu, mendapatkan teguran dan ajaran-Mu, dan untuk hidup kami selalu disertai oleh Tuhan dan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa berjumpa lagi. Kali ini tema khotbah saya adalah mengambil keputusan di waktu yang tepat. Mengambil keputusan di waktu yang tepat. Kali ini kita berbicara soal waktu Bapak Ibu. Sesungguhnya suka atau tidak suka, mau tidak mau kita hidup berdiri di atas waktu berjalan. Jadi tatkala waktu kita habis, waktu kita selesai, waktu kita berakhir, nah itu yang perlu Bapak Ibu waspadai. Jadi jangan sampai kita diistilahkan hidup dengan membuang-buang waktu. Sebab saudaraku, waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Hati-hati dalam hal ini. Jadi kita harus mengambil keputusan di waktu yang tepat. Dan ada 3 keputusan yang penting sekali yang Bapak Ibu harus memutuskan. Jikalau terlambat memutuskan hal tersebut, Bapak Ibu akan binasa. Saya bilang terus terang saja supaya tidak ada tedeng aling-aling di antara kita. Mengingat saudaraku, masih banyak orang Kristen membuang-buang hidupnya dengan waktu-waktu yang terbuang percuma, yang tidak ada artinya. Ini patut dan amat disayangkan. Kiranya firman Tuhan di hari ini mampu menyadarkan setiap kita tentang waktu sangat berharga tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu mengambil keputusan di waktu yang tepat adalah waktu dalam pertobatan. Waktunya bertobat. Pertanyaan kita adalah, kapan Bapak Ibu waktunya bertobat? Apakah sudah bertobat atau belum bertobat atau akan bertobat? Sebab banyak orang Kristen Bapak Ibu begitu gampangnya, begitu lincahnya mengatakan, saya sudah bertobat Pak Pendeta. Ternyata hidupnya masih najis, masih jahat, masih licik, masih dendam. Apakah itu dikatakan sudah bertobat? Iya kan? Nah, kemudian pertanyaan ulang, kapan kamu mau bertobat? Ini penting, jangan sampai kita terlambat. Di Matius 4 ayat 17 ayatnya adalah, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tatkala hari ini kita mendengar firman Tuhan ini yang dikatakan, yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Ambillah keputusan untuk Bapak Ibu segera bertobat. Lewat 1 menit, saudaraku, Anda jangan sampai menyesal. Sebab saudaraku, keterlambatan saudaraku adalah satu nilai yang sangat amat disayangkan jika kita ada di situ. Jika kita melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Jadi bertobat ini adalah berbalik arah, metanoia, dan tidak lagi mau berbuat dosa. Itu hidup dalam pertobatan. Kalau Bapak Ibu dikatakan sebagai nilai sudah bertobat, masih berbuat dosa lagi, itu belum bertobat. Segeralah ambil keputusan dengan tepat waktu untuk bertobat. Supaya kita tidak binasa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ini penting, ya kan, kita ambil keputusan di waktu yang tepat, yaitu waktu pertobatan. Kita harus menyadari Bapak Ibu, kita tidak bisa terus berbuat jahat. Kita tidak bisa terus berbuat najis. Kita tidak bisa terus berbuat dendam dan saling menyakiti. Tidak bisa. Bertobatlah kamu. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang dinyatakan oleh Yesus Kristus
adalah nilai kebenaran yang sangat amat luar biasa. Jikalau Bapak Ibu terlambat dalam hal pertobatan, saya bilang sekali lagi jangan menyesal. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu, soal nilai pertobatan, Lukas 16 ayat 22 sampai 24. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saya ulang lagi ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Saudara, ingat baik, camkan baik-baik, ada yang disebut nilai kematian. Itu akan kita miliki dan akan segera datang, karena manusia itu seperti uap. Jikalau sudah grek mati, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Sebab di situ adalah waktu yang kekal dan kita permanen ada di tempat yang kekal. Syukur-syukur kita kalau ada di sorga. Celakalah kalau kita ada di neraka. Ini camkan baik-baik Bapak Ibu. Sebelum kita mati, sebelum kamu mati, sebelum engkau mati, bersegeralah bertobat. Ambil waktu yang tepat. Kalau hari ini Anda mendengar firman ini yang saya beritakan, tepat pada waktunya bertobat segera, berbalik arah, jangan lagi mau berbuat dosa. Dan tidak lagi mau berbuat dosa. Supaya sisa umur hidup kita Bapak Ibu, kita manfaatkan, kita pergunakan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, berbuat baik dan berbuat apa yang Tuhan suka. Menyenangkan hati Tuhan, sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita jangan sampai saudaraku terkecoh dengan hal-hal pengertian kita yang buruk. Yang kita anggap kita bisa masuk surga tanpa nilai-nilai hal yang baik. Tidak bisa Bapak Ibu. Ya kan, walaupun kita mendapatkan anugerah dan kasih karunia, kalau kita hidupnya tidak mau bertobat, sama juga dengan mencampakkan kasih karunia tersebut. Seperti dikatakan Ibrani 10 ayat 26, dikatakan kalau engkau bikin dosa lagi, dengan apa lagi engkau diampuni. Ya kan, itu sama saja untuk menghina karya anak domba Allah, menginjak-injak darah anak domba Allah, dan menghina kasih karunia. Makanya itu saudaraku, jangan sampai Bapak Ibu terlambat untuk bertobat. Dan waktu yang sangat baik adalah waktu bertobat. Itu dimiliki oleh semua manusia yang Tuhan berikan. Sebab firman-Nya sudah dinyatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah kamu. Jikalau kita tidak mengambil keputusan dengan alias main-main, bercanda, lalai di sini, sekali lagi saya bicara, jangan menyesal. Bapak Ibu, seharusnya kita ambil keputusan segera bertobat. Sebab kita tidak tahu menit kemudian kita itu bagaimana. Ya toh, apakah kita masih ada di muka bumi ini atau kita sudah tiada. Tidak ada yang tahu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu akan hari kematianmu, lebih baik segera bertobat. Jangan main-main dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Dengan waktu-waktu yang Tuhan tanggung jawabkan kepada setiap kita. Untuk itu bertobatlah dengan segera, sesegera mungkin. Sebab manusia seperti uang. Itu waktu yang pertama, saudaraku, waktu kita mengambil keputusan adalah waktu bertobat. Yang kedua adalah waktunya beriman. Bila manakah kita dikatakan sebagai orang beriman? Kita lihat di Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu
dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku, yang kedua yang harus kita mengambil keputusan dengan tepat waktu, waktunya beriman. Kapan waktunya Bapak Ibu beriman? Seharusnya kita menyadari, tatkala Tuhan menyatakan dirinya, dengan kuasa mujizatnya, dengan penyertaannya, dengan kesetiaannya, dengan kasihnya, disitulah kita sudah memutuskan kita hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada beriman kepada Tuhan yang lain. Tetapi masih banyak orang Kristen yang berlaku curang, yang berlaku culas. Katanya beriman kepada Tuhan Yesus, nyatanya berdukun, percaya kuasa kegelapan, percaya roh-roh najis, percaya nilai-nilai ramalan-ramalan. Ini namanya, saudaraku, mempermainkan Tuhan. Seberapa lama lagi engkau ingin terus mempermainkan Tuhan? Janganlah Bapak Ibu mempermainkan panjang sabarnya Tuhan. Waktunya beriman, segera ambil tindakan. Hanya kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Toh? Nyatanya Tuhan sudah memberikan pernyataannya bagi setiap kita. Yang setiap orang Kristen pastinya minimal satu sudah mendapatkan mujizat sekali. Dari situlah engkau harus menyatakan hanya beriman kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada Tuhan yang lain. Ya kan? Ini bangsa Israel 40 tahun disertai Tuhan dengan kuasa dan mujizatnya, dengan keilahian Tuhan. Dengan begitu Tuhan mengasihi mereka. Mereka tetap tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Akhirnya Tuhan musnahkan mereka. Bapak Ibu, panjang sabar Tuhan ada batasnya loh Bapak Ibu. Jangan batasi hal. Jangan sampai kita mempermainkan hal tersebut. Untuk itu segeralah kita ambil keputusan untuk beriman. Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya beriman kepada Tuhan Yesus Pak, setiap minggu saya ke gereja. Belum tentu Bapak Ibu, banyak orang tiap minggu ke gereja, kemudian hari biasa pun berdukun. Itu bukan beriman kepada Tuhan Yesus. Kapan kau berimannya? Beriman itu mesti konstan, stabil sampai akhir hayatmu. Bukan beriman hanya sebatas di mulut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Ingat baik itu. Tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaan lagi bagi setiap kita. Apakah di hati Bapak Ibu hanya Tuhan Yesus untuk engkau beriman? Tidak ada Tuhan yang lain? Tidak ada jimat-jimat? Tidak ada opo-opo? Ini penting loh. Jangan sampai kita bercabang hati, mendua hati, menyimpang dari jalan-jalan kebenaran Tuhan. Nyatanya kita bukan sedang beriman. Kita sedang memberontak kepada nilai Tuhan. Yesaya 30 ayat 1. Engkau masuk dalam sebuah persekutuan bukan dorongan dari rohku. Makanya dosamu semakin bertambah-tambah. Mengambil keputusan untuk segera beriman, Bapak Ibu, ini penting. Putuskan, ya kan, apakah engkau beriman kepada Tuhan Yesus atau bukan. Supaya engkau tidak bermain di daerah abu-abu. Tuhan tidak bisa ditipu. Apa yang ditabur orang itu yang dituai, karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat Bapak Ibu. Ingat baik, kita punya Tuhan cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya beriman kepada Dia, tidak kepada yang lain. Ambillah keputusan dengan segera. Ya kan, sebelum Bapak Ibu mengalami nilai keterlambatan. Waktunya beriman ini adalah waktu yang kita miliki untuk kita menyatakan diri kita untuk setia, untuk menyatakan diri kita menyembah kepada nilai siapa, supaya Bapak Ibu menyadari, dan kita menyadari pula Bapak Ibu bahwa kita hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain. Di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetaplah engkau beriman. Kalau engkau sudah mengambil keputusan, itu bagus. Itu sangat tepat sebelum terlambat. Jangan berleha-leha lagi, jangan santai Bapak Ibu, jangan lalai, jangan abai soal nilai beriman ini. Ambil keputusan. Tinggalkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tanggalkan itu semuanya. Jalanilah nilai kelepasan supaya Anda berkemenangan. Dan Anda hidup hanya mempermuliakan nama Tuhan, tidak dengan nama yang lain. Jangan mau disesatkan Bapak Ibu. Mengingat penyesat semakin masif.
untuk iman kita bergeser kepada Tuhan yang lain. Jangan sampai terjadi itu bagi setiap kita. Kita tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus, itu sudah keputusan yang pasti. Mengiring Yesus adalah keputusan, kuta ingkar. Ada amin? Haleluya Bapak Ibu. Seharusnya demikian kondisi kita. Setialah sampai mati. Beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga. Yang ketiga, waktunya berakhir. Waktunya berakhir Bapak Ibu. Kita harus menyadari ada akhir hidup kita, ada kurun waktu. Ini penting, kita harus, apa yang kita buat soal nilai waktu kita akan berakhir. Kita harus menyadari kita hidup tidak lama lagi di muka bumi ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ini firman memperhadapkan kepada kita untuk kita sadari. Di dalam hidup kita ada kurun waktu. Maukah Bapak Ibu bermain-main dalam hal ini? Menyia-nyiakan dalam hal ini? Hati-hati saudaraku. Banyak orang Kristen dia pikir hidupnya bisa 1000 tahun. Jangan kemudian saudaraku lalai akan nilai-nilai yang dia harus bertanggung jawab mengenai waktu yang Tuhan berikan. Dan padanya waktunya berakhir saudaraku, kemudian saudaraku seperti gelegepan begitu loh kalau bahasa sehari-harinya. Seperti mendadak dia kaget bahwa waktu dia sudah berakhir. Kita selangkah dari maut, kita perlu hati-hati. Ada kurun waktu, makanya butuh persiapan dengan waktu-waktu berakhirnya kita. Butuh dengan bijaksana kita perhatikan. Jangan kita abaikan, apalagi kita lalaikan. Sebab jika kalau kita abaikan, kita lalaikan dan tidak segera mengambil nilai keputusan dalam kesadaran, hidup saya akan berakhir, Anda tidak bijaksana. Anda bodoh. Dan jangan sampai Anda menyesal. Makanya di sini saudaraku dikasih ingat oleh pengkhotbah. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Apa yang akan kita buat dengan kondisi ini? Anda tidak bisa lari dalam kondisi seperti ini. Anda tidak bisa hindari. Kecuali Anda menerimanya. Dengan sungguh-sungguh kita bertekun di dalam Tuhan. Jika kita main-main dengan waktu-waktu yang tersedia yang Tuhan berikan, dengan kasih-Nya begitu luar biasa, Anda mempermainkannya, jangan dibilang Tuhan kejam jika kita tidak bisa masuk surga. Haleluya. Amin saudaraku. Jadi setiap kita mempunyai waktu yang Tuhan berikan, supaya kita bertanggung jawab atas waktu yang kita punya. Dengan demikian, tatkala kita bertanggung jawab di dalamnya, niscaya kita hidup berhati-hati dengan waktu-waktu berjalan ini. Setiap kita akan sampai ke garis finish yang disebut kematian. Bapak Ibu camkan itu baik-baik. Jangan sampai Bapak Ibu lupa. Ambillah keputusan untuk Bapak Ibu mengerti, untuk Bapak Ibu memahami waktu kita adalah waktu yang terbatas. Ada waktu berakhir, ada waktu ending yang tamat atau game over. Itu yang perlu benar-benar kita cermati, kita akui, dan kita percayai supaya kita hidup tetap beriman kepada Yesus Kristus di waktu-waktu berakhir. Kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita dibatasi dengan waktu. Jadi kondisi apapun yang kita rencanakan, ada waktu-waktu yang membuat kita tiba-tiba lenyap. Makanya untuk itu sertakanlah Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Dan katakan jika Tuhan mengizinkan. Jadi supaya kita tidak melalaikan, dan tentang pengetahuan waktu kita sangat terbatas. Jangan kita mengulur-ulur waktu, tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi di situ kita menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita berjalan dalam perambatan waktu
yang kita benar-benar untuk hati-hati. Dengan demikian Bapak Ibu kita bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan beri. Niscaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, niscaya kita akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Kita lihat di Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarilah kami menghitung hari-hari. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Haleluya. Kita harus tetap mengingat akan waktu-waktu berjalan. Dan kita boleh bertanggung jawab dengan waktu yang ada. Ambillah keputusan untuk boleh bersegera, untuk Bapak Ibu mempercayai ada waktu berakhirnya kita. Dengan demikian Bapak Ibu, persiapan-persiapan sudah barang tentu sudah dimulai. Bukan akan dimulai, sudah dimulai. Tinggal kita hitung mundur. Yang perlu kita hati-hati. Umurmu berapa sekarang Bapak Ibu? Manusia dikatakan Mazmur ini paling top 70. Setelah 80 tahun pun juga semua itu kesukaran. Jadi sangat pendek sekali Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya, ada batasan umur. Ada batasan waktu yang kita punya. Untuk itu segeralah mengambil nilai ketaatan dalam hal tersebut, supaya kita hidup mempunyai hati yang bijaksana. Dari hari ke hari yang kita jalani akan nilai hidup ini, kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal ilmu dari pengetahuan. Ya kan Bapak Ibu, supaya kita menyadari akan nilai ini. Supaya kita tidak tersesat dan tidak menyesatkan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya waktumu yang hari ini mendengar khotbah ini adalah waktu berharga. Jangan lalaikan, jangan kesampingkan. Bertobatlah segera dan menyadari apa yang Anda akan perbuat dengan waktu-waktu yang terbatas. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami yang begitu Tuhan mengasihi kami. Kami tidak boleh lalai akan waktu-waktu yang kami miliki ini. Kami boleh bertanggung jawab di dalamnya. Hidup kami hanya mempermuliakan Tuhan. Sehingga kami tidak ada waktu lagi untuk berbuat dosa. Tidak ada waktu lagi untuk berbuat najis. Kami selalu ada waktu untuk Tuhan. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun jemaatmu berada. Berkati Tuhan Yesus waktu mereka ini. Waktu mereka mendengarkan firman-Mu, lembutkan hati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, katakan amin, glory.